Kembali lagi di channel Bioscience. Pada video pembelajaran ini, Bioscience akan membahas tentang materi jenis-jenis otot manusia pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Sebelum kita membahas jenis-jenis otot manusia, kita ketahui bahwasannya jenis-jenis otot manusia ada tiga. Yang pertama ada otot jantung, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot polos. Nah, di sini Bioscience akan membahas jenis-jenis otot yang berjumlah ada tiga secara detail beserta contohnya. Misalnya kalau otot jantung itu letaknya di mana, otot lurik itu letaknya di tubuh bagian mana, beserta otot polos contohnya ada di tubuh bagian mana. Mari kita simak video penjelasan biosains tentang jenis-jenis otot manusia berikut ini. Sebelum itu, di sini kita akan bahas dulu apa itu pengertian otot. Otot adalah jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat kontraksi, otot akan jadi lebih pendek, tetapi sebaliknya saat relaksasi otot akan memanjang. Jadi, otot itu adalah sebuah jaringan yang terdapat pada tubuh manusia, di mana otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Saat otot melakukan kontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Tetapi saat otot melakukan relaksasi, otot akan memanjang. Itulah pengertian dari otot. Selanjutnya adalah fungsi otot. Ada berapa fungsi otot? Di sini kita akan bahas. Yang pertama, kita tahu bahwasanya otot itu adalah jaringan pada tubuh. Dan fungsi yang pertama adalah otot membantu mempertahankan postur tubuh. Jadi, adanya otot dapat membantu pertahanan pada postur tubuh manusia. Yang kedua adalah membantu tubuh agar bisa berdiri tegak. Jadi, ternyata tubuh manusia bisa berdiri tegak itu karena salah satunya adanya otot. Sehingga otot itu fungsinya dapat membantu tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang ketiga adalah fungsi otot untuk membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Jadi, jika ada otot, maka sendi dalam tubuh itu akan lebih stabil. Yang keempat, otot berfungsi mempertahankan suhu tubuh. Jadi, adanya otot juga dapat mempertahankan suhu tubuh pada manusia. Yang kelima, otot menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi, selain untuk mempertahankan postur tubuh, membantu tubuh berdiri tegak, menstabilkan sendi-sendi, terus mempertahankan suhu, otot juga ternyata dapat menghasilkan panas, di mana panas ini dihasilkan dari berbagai proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia. Inilah kelima fungsi dari otot. Selanjutnya adalah terdapat hal yang menarik dari otot. Yang menarik itu apa? Yang menarik ternyata otot adalah bagian tubuh yang selalu bekerja. Jadi ternyata otot itu pada tubuh manusia dia selalu bekerja. Bahkan ketika kita tidak sadar atau disebut dengan otot volunteer. Nah, ternyata walaupun kita sedang tidak sadar, otot volunteer ini dia tetap bekerja. Dan ada juga otot yang bekerja meskipun tidak kita suruh atau nama lainnya otot involunteer atau otot otonom. Jadi yang menarik dari otot itu adalah otot selalu bekerja walaupun saat kita tidak sadar dan juga otot dapat bekerja walaupun tidak kita suruh gitu ya. Jadi ini adalah hal yang menarik dari otot. Lalu apa contohnya? Nah, di sini ada otot volunteer sama otot involunteer. Contohnya apa? Otot involunteer terjadi pada saat bernapas.
Terdapat otot pada paru-paru yang terus bekerja dalam mengatur sistem pernapasan manusia. Jadi misalkan ketika kita tidak sadar misalkan sedang tidur, nah otot pada paru-paru ini terus bekerja walaupun kita sedang tidur atau sedang tidak sadarkan diri. Nah, bayangkan misalnya saat kita tidur tiba-tiba otot volunteer ini berhenti. Nah, kan otomatis kita langsung terbangun dan sulit bernapas. Ini adalah contoh dari otot volunteer. Nah, yang berikutnya ada otot involunteer. Contohnya apa? Contohnya ada pada jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Meskipun kita mencoba berhenti dengan cara tidur, otot ini tetap akan bekerja. Nah, otot involunteer itu kan otot yang bekerja meskipun tidak kita suruh. Nah, di sini jantung akan terus bekerja walaupun misalkan, "Hei jantung berhenti." Nah, otot pada jantung tidak mungkin berhenti walaupun sudah kita suruh untuk berhenti. Nah, inilah kedua hal yang menarik dari otot. Ada otot volunteer yang bekerja saat kita tidak sadar dan otot involunteer yang bekerja meskipun tidak kita suruh. Selanjutnya adalah jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada otot jantung, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot polos. Ini adalah ketiga jenis otot yang dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsinya. Selanjutnya, yang pertama adalah otot jantung. Otot jantung akan terus bekerja meskipun manusia tidak sadar. Meskipun otak tidak menyuruhnya bergerak, tetapi otot jantung tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Ya, jadi walaupun kita sadar, tidak sadar, otot pada jantung ini tetap akan bergerak. Nah, bagaimana ya kalau misalkan otot pada jantung ini tiba-tiba berhenti? Nah, kan otomatis kita menjadi sulit untuk bergerak gitu. Nah, selanjutnya fungsi dari otot jantung itu apa? Fungsinya untuk memompa darah secara terus-menerus. Kita tahu bahwasanya jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Nah, salah satu yang menggerakkan jantung itu adalah pada jantung yang fungsinya untuk memompa darah secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari otot jantung. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, inti sel banyak dan terletak di tengah. Nah, kita lihat di sini. Otot jantung itu inti selnya banyak, lalu letaknya di bagian tengah otot. Lalu bentuk memanjang, ya kan memanjang, silindris, serabut sel bercabang dan saling menyatu. Nih, serabut selnya bercabang tetapi dia saling menyatu. Bekerja di luar kesadaran atau involunteer. Ya, tadi kita tahu bahwasanya contoh otot involunteer itu adalah otot jantung. Lalu kontraksi kuat dan berirama. Jadi kontraksi pada otot jantung itu kuat lalu berirama. Mempunyai garis melintang nih, ada garis melintangnya ya. Nah, ini dia ciri-ciri dari otot jantung. Dan yang berikutnya ada letak. Lalu di mana letak otot jantung sesuai namanya, letak otot jantung terletak di dinding jantung. Ini adalah penjelasan dari otot jantung, mulai dari fungsi, ciri-ciri, dan letaknya. Yang kedua adalah otot lurik. Nah, otot lurik fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan tubuh seperti berjalan atau mengangkat benda. Jadi, otot lurik ini fungsinya untuk menggerakkan tubuh manusia. Misalnya berjalan, mengangkat benda, dan lain semacamnya. Yang berikutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari otot lurik adalah yang pertama inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Nah, kita lihat inti selnya kan banyak nih, tapi dia sedikit di bagian tepi, tidak terlalu di bagian tengah nih, ini tepi dan yang lainnya ya. Nah, yang kedua ada bentuk silindris panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Jadi otot lurik itu banyak banget di dalam tubuh manusia dan bentuknya silindris panjang.
Yang ketiga, bekerja dengan kesadaran atau volunteer. Jadi, saat kita menggerakkan tubuh, otomatis kita dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Sehingga otot lurik termasuk otot volunteer atau bekerja dengan kesadaran. Yang keempat, mampu bekerja dengan kuat dan tepat, tetapi mudah lelah. Nah, kenapa mudah lelah? Misalnya, saat kita bekerja, kita kan otomatis menggerakkan otot ya saat berjalan. Misalkan kita berjalan berkilo-kilometer, tetapi lama-kelamaan setelah beberapa kilometer kita berjalan, otomatis kita akan lelah. Kenapa lelah? Ya karena otot luriknya juga, walaupun dia kuat dan tepat, tetapi juga mudah lelah. Berarti otot lurik mudah lelah tergantung aktivitas yang kita lakukan, bagaimana dan gimana, begitu. Nah, selanjutnya adalah letak. Di mana letak otot-otot lurik? Letak otot lurik terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan melekat pada rangka tubuh. Nih ya, pada saat kita menggerakkan tubuh, ini kan fungsinya seperti berjalan. Nah, kenapa? Karena letaknya itu pada rangka tubuh manusia. Dan ada lengan otot, terus perut, pipi, dan semacamnya. Ini adalah penjelasan dari otot lurik, fungsinya, ciri-ciri, dan letaknya di mana. Yang ketiga adalah otot polos. Nah, sedangkan otot polos sendiri itu apa? Otot polos berfungsi untuk menggerakkan organ seperti peristaltik di usus. Jadi otot polos ini fungsinya untuk menggerakkan suatu organ di dalam tubuh manusia. Nah, lalu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari otot polos. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki inti sel yang berada di bagian tengah ya. Inti sel di tengah. Tetapi bedanya apa sama yang lain? Bentuknya gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Bereaksi lambat, tidak mudah lelah nih ya. Otot polos itu bentuknya gelondong, lalu di kedua ujungnya runcing. Tuh ya, kanan dan kirinya runcing. Nah, reaksinya lambat. Nah, karena dia reaksinya lambat tetapi tidak mudah lelah. Lalu termasuk otot involuntir atau bekerja saat manusia tidak sadar bisa, saat sadar juga bisa. Lalu tidak mempunyai garis melintang. Jadi otot polos itu tidak mempunyai garis melintang ya, begitu. Lalu yang berikutnya ada letaknya. Letak otot polos di mana? Letak otot polos itu di dinding rahim wanita, kantung empedu, pembuluh darah, dinding lambung, usus halus. Nah, kan fungsinya menggerakkan organ seperti peristaltik di usus nih ya, letaknya ada di lambung usus halus. Jadi di sini otot polos berarti untuk menggerakkan rahim wanita, terus kantong empedu, pembuluh darah, dan dinding lambung usus halus. Inilah penjelasan dari otot polos, fungsinya, ciri-cirinya, dan letaknya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran Biosains. Jangan lupa dukung terus channel Biosains dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel YouTube Biosains dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya, dan subscribe YouTube Biosains. Sekian, terima kasih.